Hai semuanya, perkenalkan nama saya Revita Dwi Anugrah Putri dengan NIM 232180175 dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Purjo. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang membuat modul ajar. Mari simak secara lengkap videonya. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial membuat modul ajar. Kali ini saya memilih untuk membuat modul ajar pada pelajaran matematika. Sebelum membuat modul ajar, kita harus membuat kolom-kolom terlebih dahulu, seperti ini. Selanjutnya, langsung saja kita isi pada identitas modul. Pada nama penyusun, kita isikan saja dengan nama saya, yaitu Revita Dwi Anugrah Putri. Selanjutnya, pada instansi kita isi saja nama SD. Untuk selanjutnya, mata pelajaran saya mengambil mata pelajaran matematika, jadi tinggal kita isikan saja. Selanjutnya untuk topik, saya mengambil pada bab 3, yaitu tentang pengukuran panjang dan berat. Kita tulis saja pengukuran panjang dan berat. Selanjutnya pada materi pokok, yaitu subbab hubungan antar satuan baku panjang. Selanjutnya pada jenjang sekolah kita isikan saja sekolah dasar. Pada fase atau kelas, yaitu karena saya memilih kelas 3 SD, berarti masuk pada fase B. Kita tulis saja fase B dan kelas 3. Untuk tahun pelajaran 2024, saya mengambil semester 2 atau semester genap. Untuk alokasi waktunya yaitu 2 kali 35 menit. Selanjutnya yaitu kompetensi awal. Kompetensi awal yaitu kemampuan dasar yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari materi baru, yaitu mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Ini kita isikan saja.
Nah, ini saya sudah mengisikan kompetensi awal, yaitu ada 4 kompetensi awal. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep tentang satuan baku panjang dan penggunaannya dalam pengukuran. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui standar-standar internasional terkait satuan baku panjang dan perbandingannya dengan sistem satuan lainnya. Yang ketiga, yaitu peserta didik mampu memahami prosedur pengukuran dan kalibrasi satuan baku panjang secara akurat. Yang keempat, yaitu peserta didik mampu memahami aplikasi dan peran satuan baku panjang dalam berbagai disiplin ilmu dan industri. Yang selanjutnya, kita akan mengisikan pada profil pelajar Pancasila, yaitu kita bisa memilih dari 6 profil pelajar Pancasila yang ada. Saya akan memilih yang pertama, yaitu mandiri. Dan yang kedua, yaitu saya akan memilih bernalar kritis. Kita bisa memilih beberapa, yang penting isinya jangan hanya satu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yaitu meliputi alat dan bahan, yaitu ada penggaris, terus meteran, terus selanjutnya alat tulis, selanjutnya ada sumber belajar, yaitu ada buku siswa, pelatihan rutin, dan juga ada video pembelajaran. Nah, ini saya sudah mengisikan pada sarana dan prasarana. Selanjutnya, target peserta didik, yaitu ada peserta didik reguler atau tipikal. Yang kedua, ada peserta didik dengan capaian tinggi. Terus ada model pembelajaran, yaitu model pembelajaran tatap muka dan juga diskusi kelompok, atau juga bisa model pembelajaran lain yang disesuaikan dengan materi. Langsung saja, selanjutnya ini saya sudah mengisi untuk semuanya agar videonya tidak berlama-lama, dan saya akan menjelaskan satu persatu. Yang selanjutnya yaitu ada capaian pembelajaran. Pada akhir fase B, peserta didik dapat mengukur panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Mereka dapat menentukan hubungan antar satuan baku panjang, sentimeter, meter, dan seterusnya. Mereka dapat mengukur dan mengestimasi luas dan volume menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku berupa bilangan caca. Untuk mencari capaian pembelajarannya,
kita bisa mencarinya di data detachment atau ini. Kita bisa mencari di sini, tinggal ini kita klik saja untuk capaian pembelajarannya, dan selanjutnya kita akan memilih untuk mata pelajaran matematika fase B. Nah, ini di sini sudah muncul capaian pembelajaran. Kita tinggal salin dan tempel pada modul ajar yang kita buat. Selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menentukan hubungan antar satuan baku berat. Selanjutnya yaitu ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini merupakan pemahaman yang ingin dicapai siswa setelah mempelajari suatu topik tertentu. Di sini saya menuliskan 2 pemahaman bermakna, yaitu yang pertama, peserta didik belajar tentang pengukuran panjang suatu benda menggunakan satuan baku, yaitu dengan menggunakan penggaris, meteran, meteran roll, dan lain-lain. Yang kedua yaitu peserta didik akan bereksplorasi untuk menghitung panjang suatu benda dengan menggunakan penggaris. Selanjutnya yaitu untuk pertanyaan tematik itu ada 3. Pernyataan tematik adalah pernyataan yang dirancang untuk mendorong pemikiran, diskusi, dan eksplorasi lebih lanjut pada suatu topik, yaitu pernyataan-pernyataan yang seharusnya dapat dijawab oleh siswa. Yang pertama yaitu bagaimana penggunaan hubungan antar satuan baku panjang dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu bagaimana cara kita mengubah suatu panjang dari meter menjadi sentimeter. Dan yang ketiga yaitu apa pentingnya kita mengetahui hubungan satuan panjang. Untuk pernyataan tematik, hindarilah pernyataan yang jawabannya yaitu ya atau tidak. Selanjutnya yaitu pada kegiatan pembelajaran, di sini berisi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Saya membuat kegiatan pendahuluan dengan memulai dengan berdoa untuk mendapatkan keberkahan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu sapaan dan salam kepada semua peserta didik. Yang selanjutnya yaitu ada absensi peserta didik untuk memastikan kehadiran. Yang terakhir yaitu sebelum memasuki pembelajaran, guru memberikan stimulus dengan membandingkan panjang benda dengan satuan sentimeter dan juga meter. Yang selanjutnya memasuki kegiatan inti, peserta didik diarahkan untuk mengamati gambar yang ada di buku siswa. Selanjutnya ajak peserta didik untuk berpikir berapa panjang dari pintu di gambar. Selanjutnya setelah mengamati gambar pada buku siswa, arahkan peserta didik memahami hubungan antara sentimeter dan meter. Selanjutnya, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok dan meminta mempresentasikan hasil kerjanya itu di depan kelas. Untuk kegiatan penutup, yang pertama yaitu guru meninjau kembali pemahaman peserta didik dengan mengajukan pertanyaan evaluatif. Yang kedua, guru mengajak peserta didik untuk merangkum pokok-pokok materi yang telah dipelajari. Dan selanjutnya, guru mengucapkan terima kasih kepada peserta didik atas partisipasi dan usaha mereka selama kegiatan pembelajaran hari ini. Yang selanjutnya, guru menutup kegiatan dengan berdoa. Untuk yang terakhir, guru menyampaikan salam untuk mengakhiri kegiatan secara positif dan penuh semangat. Atau untuk kegiatan pembelajaran bisa juga disesuaikan dengan
apa yang ingin diajarkan pada pertemuan kegiatan pembelajaran tersebut. Kegiatan pembelajaran ini bisa disesuaikan dengan materi-materi yang akan diajarkan. Yang selanjutnya, asesmen atau penilaian, yaitu saya mengambil 3 bentuk penilaian. Yang pertama ada portofolio. Portofolio adalah metode penilaian berkelanjutan yang dilakukan dengan mengumpulkan data pekerjaan hasil siswa secara sistematis. Portofolio bertujuan untuk menilai kinerja siswa dan dapat memberikan gambaran tentang perkembangan siswa, kreativitas siswa, dan prestasi siswa. Yang kedua yaitu ada penilaian formatif. Penilaian formatif yaitu merupakan proses evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran untuk mengukur pemahaman siswa dan memberikan umpan balik. Penilaian ini bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran, membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu penilaian sumatif, proses evaluasi yang dilakukan untuk mengukur pencapaian siswa setelah menyelesaikan suatu materi atau pelajaran. Penilaian sumatif bertujuan untuk menentukan nilai akhir siswa dan memberikan informasi tentang efektivitas proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu ada kegiatan pengayaan dan remedial. Untuk kegiatan pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pelajaran untuk mempersiapkan materi selanjutnya. Untuk kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi dengan memberikan pendampingan dan tugas mandiri di rumah dengan bimbingan orang tua dan dipantau oleh guru. Selanjutnya ada mengetahui kepala sekolah SD tersebut dan juga guru mata pelajaran, yaitu saya. Selanjutnya yaitu ada lampiran. Di sini saya menyantumkan materi pada subbab hubungan antara satuan baku panjang. Di sini saya mengambil materi dari buku Matematika kelas 3 semester 2. Ini adalah beberapa materi yang ada pada buku. Selanjutnya yaitu referensi atau bacaan guru dan siswa, yaitu buku Matematika untuk sekolah dasar kelas 3. Itu ada buku siswa dan juga ada buku guru. Selanjutnya yaitu glosarium atau kata yang sering muncul pada materi atau modul ajar tersebut. Selanjutnya yaitu ada daftar pustaka. Cukup sekian tutorial membuat modul ajar yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat membantu untuk menyusun modul ajar.